Nah, Sabrina, sehat? Sehat. Wah, Ini tempat puncak lebaran ya? yang kau datangi kemarin ya? Ya, ini tempat yang kita datangi kemarin yang juga tentunya sudah sempat di-review, ngejak tahu sama pemirsa yang ada. Dan pecaknya Sabrina juga penasaran dengan isi warehouse ini. Asli, penasaran nih anakku. Kemarin nyingok sekilas cak mano? Langsung cak mana ya? Langsung pengen melok juga. Udah diajak kemarin. Iya, aja. udah diajak. Ya kan gantian. Benar. Gantian. Jadi hari ini pemirsa tentunya kita balik lagi bukan cuma nak ngenjuk ke tempat yang lemak, makanan dan juga sajian juga yang lemak juga tentunya. Tapi kita pecak biasa nih Sabrina bakal ngenjuk ke informasi yang menarik tentunya sama pemirsa barengan dengan aku Mang Cek Fikri Dan aku Sabrina. tentunya di program Ngapo Ma Itu. Nah, jadi ini lokasinya Sabrina ada di Jalan Wai Hitam. Yes, Iya. betul. Jangan nyelitnya nengok Wai Hitam ya. Iya, Wai Hitam. Jadi ini ada di belakang Gria Agung pemirsa, persisnya Istana Gubernur Sumatera Selatan. Jadi sebelah kanan itu kan ada jalan pemirsa Melo Ibae. Kayak di sebelah kiri ada terjengok tempat ini namanya Kopi Warehouse. Kita masuk ke dalam Sabrina. Payo Pemirsa, kita Ada masuk ke dalam. sabarnya Nenek Fikri. Nah, ini salah siko sudut yang pecahnya adem Sabrina. Beneran Fik. Wah, ini Seneng pemirsa kan Jalan Wai Hitam terjengok dari sini. Cak mana? Dingin, sejuk di sini? Sejuk. Iya. Lah sejuk. Palembang nih kan pemirsa panas berdengkang ya kalau siang. Jadi nyari tempat sejuk mah ini pacak tergolong langka lah. Jadi Kopi Warehouse ini pecahnya dengan konsep yang unik ya Sabrina karena Iya. belum ada yang konsepnya gudang kayak ini. Tapi tentunya di dalamnya juga ini punya tempat yang instagramable, cocok dengan buat kalian yang pecahnya sampai sekarang nih. Ini Bella berapa kali berfoto di sini? Ngaku. Diam bae Fik. Malu aku. Cak mana Sabrina akhir-akhir ini masih sering nongkrong kayak itu? Cak mana Nongki-nongki. ya? Fik? Aku tuh lah jarang nian nongkrong sekarang. Ini be baru keluar lagi dengan kau nih lah. Ngapo? Aku tuh terakhir nongkrong tuh dengan seseorang lah yang ndak pacak aku lupa kenyan cek itu. Ay, awak cantik, belaga, banyak kepacaan, mana galau. Hai Fik, cak mana ya? Lupa ke Sabrina. Berarti nih anu itu tuh bagi aku. Iya, walaupun berarti kalau memanglah sudah masa lalu jika kita tuh lupa ke, yo buat ingetan baru lah. Ndak pacak ada ngerti ke Fik dan dia juga ndak pacak bikin ingetan baru. Kate, paca, buat bayi ingetan baru. Ngapa tidak baca? Pacak. Nah, kau ndak tahu ngapa ndak pacak? Tidak tahu. Mungkin pemirsa di rumah juga ndak tahu ngapa kita tuh ndak pacak bikin ingetan baru. Kita jengok cuplikannya di Ngapo Ma Itu. Kalau ditanya, apa kenangan yang paling kalian ingat sekarang? Apa jawaban kalian? Pertama kali naik sepeda? Kenangan sampai ke puncak gunung? Atau seru-seruan nonton konser bareng temen? Semua masih kebayang dan indah dikenang kan? Tapi coba sekarang bayangin, apa jadinya jika mulai detik ini, kalian nggak bisa punya ingatan baru? Gimana perasaan kalian? Kisah langka ini beneran pernah terjadi sama seseorang. Namanya Henry, seorang laki-laki yang hidup tahun 50-an. Waktu kecil, Henry jatuh dari sepeda dan bikin dia sering kejang-kejang sampai dewasa. Singkat cerita, kisahnya ditemuin sama dokter bedah ini, yang terkenal suka ngelakuin operasi yang beresiko. Si dokter berkesimpulan, kalau sumber masalah ada di bagian otak Henry yang ini. Ia pun ngoperasi dan buang bagian itu. Setelah selesai, semua kelihatan sukses. Tapi ternyata, bau rumah sakit dan silaunya lampu ruang operasi jadi memori terakhir yang Henry punya. Ya, operasi ini ternyata ngaruh ke bagian ingatan dia. Memorinya nggak hilang, dia tetap bisa ingat siapa dia, keluarga dan teman, sampai kenangan yang dia punya. Yang ngagetin, Henry nggak bisa bentuk memori baru. Ini terungkap waktu Henry berulang ngomong hal yang sama, lupa hari, sampai minta makan berkali-kali. Serangkaian tes dan penelitian pun dilakukan. Dan apa yang para saintis temukan kemudian mengubah banyak pemahaman kita tentang otak dan memori sampai hari ini.
Sejak saat itu, puluhan tahun hidup Henry didedikasikan buat jadi subjek penelitian. Hasil-hasil temuannya jadi dasar pengetahuan studi tentang memori. Dari penelitian, kita jadi tahu kalau setiap bagian otak ada fungsinya. Ngebantah perkiraan orang zaman dulu yang ngira ingatan itu dibikin di semua bagian otak. Kita juga tahu kalau ada bagian yang memproses ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pengetahuan ini, saintis bisa ngulik tentang neuron di otak dan gimana cara kita memperkuat, dalam tanda kutip, otot-otot memori. Bahkan sampai yang paling ekstrim, ada studi yang lagi neliti tentang ngembaliin memori yang hilang dan kemungkinan diterapi di manusia. Di usianya yang 82 tahun, Henry menghela nafas terakhirnya. 50 tahun hidup ia jalani tanpa menciptakan memori. Otaknya sempat disimpan di laboratorium sebelum akhirnya dimodelkan jadi bentuk digital yang bisa dipelajari ilmuwan dari seluruh dunia. Gimana pun, kisahnya telah dan akan terus diteliti demi majuin ilmu tentang benda paling misterius di alam semesta, bahkan setelah ia meninggal. Orang yang gak bisa mengingat justru akan terus diingat oleh banyak orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Pik, password wifi di sini apa ya? Tahu nggak kau? Kita nih duduk, Sabrina bukan begawe aku nulis sini. Iya. Iya. Kita tanya sama kakaknya, aku juga nak pesan Oke, makanan. oke. Kita bakal nyicipi beberapa makanan yang belum pernah dicoba di segmen kemarin pemirsa. Dan juga Sabrina pecahnya dari tadi fakir wifi. Nak nanya passwordnya, cuma ndak lemak Sabrina nanya password tapi belum pesen. pesen, Nah, iya, kita bener, panggil Bro. kakaknya, pemirsa jangan pergi kemana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Ma Itu. Makasih banyak Bang Cebice, balik lagi kita di Ngapo Ma Itu. Jadi tadi kita sudah ngejuk ke informasi dan kita masih di Coffee Warehouse pemirsa di Jalan Wai Hitam, persisnya di belakang Geria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Mano udah lapar? Apa? Aku panggil PK kakaknya. Ayo boleh. Kak. Oke. Crispy chicken stick. Crispy? Crispy chicken stick. Ini yang Keren. spesialan. Mana kak? Itu udah tahan sama salad. Oh, boleh kak. Crispy chicken stick yang siko. Nah apa nak spaghetti tadi? Kalau spaghetti ada apa kak? Ada yang Mana, Kak? creamy pesto. Itu yang rekomend. Creamy pesto. Creamy pesto. Boleh, Kak. Ayam hijau ada ayam. Oh, bukan ayam hidup ya? Bukan, belari. Iya. Boleh, Kak, satu. Creamy pesto. Nah kalau minuman kami tidak terlalu tahu kak. Kira-kira apalah? Malam ini ada yang depan. Ada yang telepon kopi. Telepon kopi. Telepon kopi. Boleh. Telepon kopi siko. Siko lagi apalah kak kira-kira? Ada yang masuk-masuk sengket raspberry. Raspberry milk yogurt. Oh iya. Raspberry milk yogurt. Oh boleh kak. Kayaknya segar kayaknya. siang hari Boleh, ini. boleh. Oke. Boleh. Ada lagi. Passwordnya apa kak? Password wifi kak? Maksudnya belum ada bisa. Oh belum kak ya? Iya. Oh boleh. Siap. Oke. Oke. Kasih kak ya. Kasih ya. Oke kak. Nah, mesenlah sudah. Ini password wifi. Silakan. Pasifik Ya. tahunnya dibanding dengan aku. Jadi kalau Sabrina nih nyari tempat-tempat nongkrong, indikatornya apa pak? Satu, Wifi. oh wifi. Iya, itu sinyal wajib. internet ya. Iya. Terus yang nggak panas. Yang nggak adem, panas, cek ini yang lah. adem nih, oke. Iya. Terus apa lagi? Yang jelas yang nyaman lah, Fik. Nyaman, Iya. yang makanannya lemak yang jelas ya. Iya, jelas tuh. Tapi ngomong-ngomong tentang internet, sinyal wifi, kira-kira Sabrina tahu nggak? Cak man Apa sih tuh? sebenarnya bentuk internet itu? Kita kan selama ini cuman konek-konek ke bayi pemirsa, saya tidak tahu. Kira-kira ada bentuk apa tidak yang namanya Oh internet iya, itu? bener juga, Fik. Aku aja terpikiran nanti kau. Sinyal itu kan namanya benda padat, ada yang Iya. ngomongnya ya berarti yang namanya benda padat itu ada bentuk pemirsa. Cuman mana lah bentuknya? Tahu? Nggak tahu. Tidak tahu. Pemirsa juga tidak tahu. Kita juga cuplikannya di Ngapo Ma Itu. Internet
benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, pemirsa, makanan Kamila datang. Pecaknya dari tadi yang di sebelah ini lah pecak ulet bulu, joget-joget lah, baju hijau, ndak pacak diem pulo. Makanannya juga hijau. Makanannya juga hijau. Bonek kamu, hijau-hijau. Jadi pemirsa, ini ada beberapa menu oncak alias menu andalan yang tentunya jadi best seller di Coffee Warehouse ini. Kalau Cek Fikri ini pemirsa, katanya tadi namanya crispy chicken stick. Nah, jadi mungkin yang ngomong kayak Fikri, aku di darah tinggi, dak cak makan daging sapi. Nah, ini ada stick ayam yang juga tentunya sudah dilengkapi dengan kentang goreng dan juga saus mushroom. Kita cicipi dulu pemirsa. Kalau Sabrina ini namanya spaghetti creamy pesto. Di sini juga ada ayamnya. Dan ini creamy-nya kelihatannya ya. Kita cicip. Crispy chicken stick pemirsa, meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai nama Sabrina, crispy. Ini biasanya kita makan ayam maen ini dengan nasi. Nah, ini jadi wong barat dulu. Makannya dengan kentang pemirsa.
Spaghettinya juga lemaknya pemirsa. Rasa kejunya juga berasa. Creamy-nya tuh nggak bikin enak, Fik. Oh. Jadi pas nian. Pas ya? Pas. Jadi pemirsa, kalau kemarin mungkin di episode sebelumnya kita sudah nyicipi beberapa menu Indonesian food. Mulai dari sop iga, kemarin juga ya, iga bakar buntut sudah kita cicipi kemarin pemirsa. Sampai ke juga tentunya beberapa makanan-makanan tradisional lainnya. Ternyata di Kopi Warehouse ini juga Sabrina banyak makanan-makanan western. Western foodnya nggak kalah lemak, Fik ya. Bener, enaknya ini pokoknya. Tuh, udah lapar mak ini Sabrina. Memang pas nian. Yang jelas porsinya banyak. Itulah yang kau cari ya, Fik ya. Oh, wong Palembang nak lemak, nak banyak, nak murah. Kami masih nak nikmati makanan ini dulu pemirsa. Jangan kaget, kita bakal cicipi beberapa menu dan juga Minuman. ada minuman yang juga tentunya bakal buat kita seger di siang hari ini. Jadi pemirsa jangan beringun mana-mana, kita bakal balik sehabis enak lewat siku ini. Tetap dengan kami di Ngapo Mak itu. Nah, pemirsa, makasih masih bersama kami di Ngapo Mak itu. Iya, jadi kami pemirsa masih nyicipi beberapa menu onca ataupun menu andalan yang ada di Kopi Warehouse. Sekali lagi, ini alamatnya ada di Jalan Wai Hitam, persisnya di belakang Geria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Kita sudah nyicipi crispy chicken stick dan juga apa tadi namanya? Mie Creamy pesto. creamy pesto, spaghetti. Spaghetti, Iya, bukan apa mie, ini? beda, Fik. Nah, Apa ini yo? pemirsa kopi klepon. Klepon kopi Kopi, ya. kopi. Iya, memang nggak terbalik-balik mana kenyang gue. Nah, kita cicip ya pemirsa. Berarti ini ada rasa kleponnya, Fik ya? Aduh, tidak mungkin dia nunjuk judulnya telepon nama tidak ganti rasa telepon. Kita cicip ya. Ada nian, Fik, rasa klepon. Ada ya? Bukan rasa nih. Nah, jadi ini pemirsa, ada rasa manis-manis dari kleponnya tuh. Ya. Ada kopinya juga. Oh, kopinya Jadi, tetap terasa ya Sabrina ya? tetap terasa dong. Memang kita ingat-ingat telepon nih makan nung lamo pecah ya. Ya yang isinya gula itu nah. Bener, ijo-ijo isi dalamnya gula abang pemirsa. Tapi di sini dikreasi ke jadi salah siko menu onca yang dikreasi ke dengan kopi tentunya. Nah, tapi buat kamu yang mungkin tidak ada hobi kopi, ya, kita Apa itu, diajak. Fik? Sabrina, pergi yuk kita ke Kopi Warehouse. Apa dia namanya? Kopi. Oh, udah lah, aku nih tidak ada ngopi. Nah, di sini juga pemirsa, bukan cuma menu-menu kopi bae, tapi menu non kopinya juga banyak. Termasuk salah sikonya ini ada raspberry. Raspberry. Kita cicip dulu. Kalau nyingok warnanya pink ini Aduk dulu, strawberry. Fik, aduk dulu. Mak mana ngaduknya nih? Dikoncang bae ya? Oh, tetap Koncang. dulu ya. Iya. Salah. Salah. Oke, kita cicipi. Ada Enak, masam-masamnya, tapi seger pemirsa. Ini masamnya bikin mata pecah 2 watt. Nah, kayak itu. Siang-siang lemak kan pemirsa minumnya, karena seger juga tentunya. Apalagi Palembang panas ya. pasnya. Panasnya. Mungkin juga buat pemirsa yang bertanya kan, kalau di depan Kopi Warehouse ini pemirsa nyingok tempat parkirannya mak mano. Nah, dari tempat Fikri duduk ini pemirsa, pacak terjengok di belakang ini parkirannya juga lumayan luas. Di bagian depan
Karena di samping ini ada jalan lagi sampai ke belakang. Jadi jangan kamu ngomong parkirannya kecil gara-gara cuma jenguk depannya baik. Ini banyak sudah tersebar. Kalau nak kesini jangan takut, pasti dapat rumah parkiran. Pasti dapat tuh lah Walaupun parkiran. rame, Fik ya, tetap dapat parkiran. Bener. Jadi pacak di samping pemirsa, pacak di belakang, pacak juga dialihkan ke sampai ke samping-sampingnya. Jadi jangan sampai pening masalah parkir karena terkadang tempat makanannya lemak juga di dalamnya nyaman, masalah parkir kayak penuh padat, susah parkir langsung kan duluan gitu Iya, Sabrina. tapi kopi nih pas. Benernya pas. Nah, juga kita tentunya pemirsa bukan cuma nyicipi makanan ini baik, tapi masih ada beberapa berita seru ataupun juga tips yang inspiratif yang bakal kami bagi ke. Salah sikoknya ini Sabrina ada tebak-tebakan. Kira-kira Sabrina beratlah sekilo besi apa sekilo kapas? Mana Fik ya? Kilo besi dah? Hah? Apa sama baik? Sama baik kan hampir 10. Sempat bingung. Malah Gara-gara kafe. beratlah sekilo besi apa sekilo kapas? Oh mikir, caknya beratlah besi daripada kapas. Tapi emang sama-sama sekilo, Sama baik. sama baik. Nah, tak tahu pemirsa bener apa tidak kita jengok sama-sama di ngapo mai itu. Oke, sesuai judulnya, coba kalian jawab cepat di kolom komentar lebih berat mana, 1 kg besi atau 1 kg kapas. Kalian dikasih waktu 10 detik untuk jawab dari sekarang dan gak boleh googling. Oke, udah jawab? Dan ternyata jawabannya tentu aja dua-duanya sama beratnya. Sama-sama 1 kg. Cuma bedanya, kalau besi 1 kg ukurannya cuma segini, tapi kapas bisa sampai hampir 3 kali lipat lebih besar. Kenapa bisa gitu? Karena semuanya itu tergantung sama benda-benda super mungil yang nyusun mereka ini. Makin rapat atom-atomnya, barangnya makin padat dan bakal kerasa berat walaupun kecil. Dan itu pun berlaku sebaliknya. Ini juga yang bikin kapal besar bisa ngapung kayak yang udah kita bahas di video ini, meski sebenarnya besi pun masih kalah rapat dibanding bahan perisai Sinar X ini, dan bahkan dibanding sama perhiasan emas yang biasa dipakai sama artis-artis. Kalau gitu, kira-kira apa benda yang paling padat di dunia? Buat ngejawabnya, kita mesti lihat ke luar angkasa. Tapi sebelum sampai tujuan, kita bakal ketemu dulu sama planet ini. Planet super besar yang bisa muatin 700 lebih planet bumi di dalamnya. Tapi ternyata kerapatannya lebih kecil dari air. Alias kalau kita mau punya kolam yang gedenya cukup buat nampung Saturnus, dia bakalan ngambang kayak balon. Oke. Tapi ayo lanjutin perjalanan jelajah galaksi dan kita akan ketemu sama bintang neutron. Jadi, benda satu ini ibaratnya bangkai bintang raksasa. Buat gambaran, matahari kita itu sebenarnya termasuk bintang berukuran sedang. Dan masih banyak yang lebih besar lagi. Lalu saat mereka mati, mereka bakalan meledak menghasilkan cahaya yang menerangi satu galaksi dalam supernova. Lalu yang tersisa adalah bintang neutron, bongkahan kecil yang beratnya itu lebih dari gabungan 800.000 planet bumi. Bayangin ini barat kelereng yang punya berat lebih dari 1 miliar ton, kayak beratnya Gunung Everest. Dan tentu aja ada juga sang benda paling mematikan sejagat raya, black hole. Bahkan di pusatnya, saking ngebingunginnya, kita bisa anggap kalau kerapatannya itu tak terhingga. Jadi, kalau dalam ukuran yang sama, beratnya benda itu tergantung sama kerapatannya. Berangkat dari besi dan kapas, akhirnya kita bisa ngeliat apa aja objek yang paling berat di dunia. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi kan beratnya sama-sama sekilo ya, jadi berarti sama. Memang nak pening kepala kadang Sabrina pertanyaan nih. Beratlah sekilo besi, apa beratlah sekilo kapas? Ya, namanya sekilo beratnya sama. Nah, itu dia ceritanya pemirsa. Jadi aman kita berpikir makanan ini habis Sabrina. Minuman ini juga pecahnya pacak kita unjal bawa balik ya. Aman itu kita nak mengguyur. Terima kasih banyak sekali lagi buat pemirsa yang sudah nyaksikan kami. Tentunya sudah nambah wawasan dari beberapa ide-ide dan juga berita kreatif
inspiratif yang sudah kami bagi ke tadi pemirsa. Tidak biasa tentunya KG, kita bakal balik lagi. Tentunya cuma di Pal TV memang punya kita. Kata aku Cek Fikri. Aku Sabrina. Kalau pemirsa nanya ngaku mak itu karena mak inilah kami. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.